Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati segenap dekannya Masjid Al-Falah yang insyaallah mudah-mudahan pengurus dan jamaahnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di malam hari ini akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sampai dengan malam hari ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, serta kita diberikan nikmat kemudahan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Setelah tadi kita sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita hadir dan duduk sejenak di majelis ilmu itu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini kelak akan mempermudah langkah kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan yaltamisu fihi ilman, di mana dia mencari dalamnya akan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga di dalam kita melalui kehidupan ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Nikmat sehat adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal, yang sangat besar. Bahkan ada 3 nilainya begitu luar biasa menurut Rasulullah. Man asbaha minkum aminan fi sirrihi, barang siapa kata Rasulullah di pagi harinya dia terbangun, kemudian di tempat tinggalnya dia mendapatkan rasa aman. Aman ini maksudnya tidak sedang
tertindas, tidak sedang terzalimi, tidak sedang terhina. Dia diberikan kebebasan, kemerdekaan. Mungkin nikmat aman ini adalah karena salah satunya Allah memberikan nikmat kebebasan dan kemerdekaan. Sebagaimana negara kita kemarin hari Senin memperingati Hari Kemerdekaan. Itu kalau secara literatur kemerdekaan itu terbebasnya seseorang dari tertindas, dari terjajah, atau dari kekuasaan orang lain. Itu udah merdeka apa belum, Pak? Sudah. Insya Allah secara ini sudah ada. Walaupun belum semuanya ya. Kemerdekaannya mungkin belum sempurna. Tapi alhamdulillah pada umumnya negeri tempat kita tinggal ini aman. Itu yang mahal. Aminan dalam keadaan aman. Mu'afa fi jasadihi, dan jasadnya sehat. Wa indahu ta'am yawmihi, dan di sisinya pada hari itu kata Rasulullah masih ada yang bisa dimakan. Faka'annama hizan lahu dunia, kata Rasulullah. Maka saat Allah telah mengumpulkan baginya seluruh nikmat dunia. Itu saking mahalnya tiga nikmat itu. Aman, sehat, masih bisa makan. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Farah pada malam hari ini insya Allah mendapatkan ketiga nikmat itu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah terus memberikan kita nikmat dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak hadirin dan rahimakumullah. Pada malam hari ini tema kita masih melanjutkan tentang tema yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu masih tentang bab tahrimil kibr wal ijab, bab tentang haramnya al-kibr. Al-kibr adalah kesombongan, wal ijab atau sifat ujub. Sifat ujub ini sifat membanggakan diri, rasa dirinya hebat, paling kaya, paling ganteng. Ujub, membanggakan diri, namanya adalah ujub. Ini salah satu dari penyakit-penyakit hati yang membawa dampak keburukan dalam diri kita. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat sombong dan sifat ujub. Terakhir sampai mana kita bahas, Pak? Pokok sampai yang terakhir aja, Pak. Sampai yang terakhir waktu kita bahas, ya kan? Nah, itu yang terakhir ya, Pak. Sampai yang terakhir waktu itu kita bahas. Itulah yang terakhir. Masya Allah. Itu saking sudah di luar kepala ya. Oh ya, di luar kepala. Itu saking hafal atau saking itu. Nah, waktu itu kita sudah membahas tentang dalil dari Al-Quran, sebagaimana gaya bahasanya Imam An-Nawawi. Dan karena ingin membahas satu masalah, satu bab, maka beliau mengambil dalilnya dari Al-Quran, kemudian mengambil dari hadis. Nah, hadis yang kita bahas waktu itu tentang definisi apa yang disebut dengan al-kibr, apa yang dimaksud dengan sombong. Maka dalam hadis mungkin sebagai review,
bahwa ada dua kriteria seseorang itu disebut dengan sombong. Dan ini mudah-mudahan menjadi pemahaman atau alarm bagi kita dengan kita memahami apa itu sombong, sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari sifat al-kibr, sifat sombong. Ada dua kata Rasulullah bahwa al-kibr itu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas, jadi menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu makna dari atau definisi dari sombong. Seseorang tatkala dia tidak menerima suatu kebenaran, maka sesungguhnya dia orang yang sombong. Tatkala diperintah untuk sholat, dia tidak mau. Itu orang apa? Orang sombong. Padahal yang merintah itu yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki, yang memberikan dia udara untuk bernafas, yang mengeluarkan dia dari perut ibunya. Itu yang menyuruh dia untuk ibadah tapi tidak mau. Itu orang sombong. Orang sombong. Rasa dirinya hebat. Maka batarul haq, menolak kebenaran. Maka kadang Allah itu bertanya kepada kita, kalau kita merasa lebih hebat, tidak mau mengikuti nasihat Allah, misalnya di dalam Al-Quran, maka kata Allah, min ayyi shay'in khalaqah. Emang kamu dibuat dari apa? Kata Allah. Min ayyi shay'in khalaqah. Emang kamu terbuat dari apa? Bisa sombong kayak gini, merasa bisa lebih hebat dari Al-Quran. Diatur begini tidak mau, diperintah begini tidak mau. Dia menolak. Min ayyi shay'in khalaqah. Kemudian dari mana? Dia diciptakan dari apa? Bukankah dari min nutfah? Bukankah dia diciptakan dari sperma? Kata Allah. Bisa sombong kayak gitu. Seolah-olah Allah ingin berkata seperti itu. Kalau orang itu apa dablok kalau saja bahasa apa itu Korea ya? Gak usah coba. Dablok ya. Disuruh sholat aja susah banget gitu. Disuruh puasa nggak mau. Padahal yang penduduk itu yang menciptakan dia. Maka kata Allah, dari mana dia menciptakan? Dari apa itu? Terus kalau dia nggak mau ikut aturan Allah, fa'aina tadhhabun, kata Allah. Emang kamu mau kemana? Kamu mau cari yang mana? Yang lebih bagus aturan daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau bandingin sama siapa? Fa'aina tadhhabun, kata Allah. Terus kalau kamu nggak mau ikut tuh sama aturan Allah, emang kamu pergi kemana? Kamu mencari Tuhan selain dari Allah yang lebih hebat, yang seperti apa? Maka Allah bertanya sama kita. Ada dua pertanyaan. Kalau kita merasa lebih hebat gitu, nggak mau diperintah gitu sama Allah, emang kamu dari apa diciptakan? Kamu dibuat dari apa? Terus kalau nggak mau, kamu memilih yang mana? Apa hukum jahiliyah yang buruk? Apa hukum jahiliyah itu yang lebih bagus yang kamu inginkan? Menjadi renungan bagi kita bahwa sesungguhnya dengan mengikuti perintah Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, inilah tanda ketundukan kita, ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Maka sesungguhnya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Apa sebabnya, Pak? Inna akramakum indallahi atqakum.
Karena sesungguhnya paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan semua yang Allah ciptakan ini adalah semua mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah yang telah menciptakan dengan ciptaan yang terbaik. Kita yang dicipta malah mau menyalahkan, mau merendahkan ciptaan Allah. Sombongnya menganggap orang miskin, menganggap orang lebih jelek, menganggap orang lebih hina, seolah dirinya yang mulia. Inilah ogum tunas, merendahkan orang lain yang termasuk ke dalam kesombongan. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya, wa an Salamah bin Aqwa, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, bahwasanya ada seseorang yang makan di dekat Rasulullah, tapi makannya pakai tangan kiri gitu, minumnya pakai tangan kiri. Faqala Rasulullah negur, apa kata Rasulullah? Kul biyadi, kalau kamu makan pakai tangan kanan. Qala, apa kata orang itu? La astati, saya nggak bisa katanya. Saya nggak mampu, nggak sanggup, nggak bisa. Maka kata Rasulullah, la astata'ta, benar kamu nggak sanggup, kamu nggak sanggup gitu. Ma manahu illa al-kibr. Maka kata Rasulullah, tidak ada yang menahan kamu yang berbuat seperti itu kecuali karena sombongnya, kata Rasulullah. Tidak ada yang melakukan perbuatan seperti itu kecuali karena sombongnya. Nggak bisa saya katanya, saya lebih enak pakai tangan kiri. Maka apa? Setelah terjadi pola, kata Salamah, fama rafa'a illa fihi, maka orang itu akhirnya nggak bisa mengangkat tangannya, akhirnya nggak bisa mengangkat tangan lagi mulutnya. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Kalau disuruh dengan sesuatu yang baik, yang benar, dia nggak mau, dia nggak bisa katanya. Trennya pakai tangan kanan, bro. Masya Allah. Akhirnya apa kata Salamah bin Aqwa, kama rafa'aha ila fihi, dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Allah tunjukkan kebesaran. Diperintah dengan yang baik, tapi malah tidak mau. Ya, asalnya saya nggak bisa, saya nggak bisa pakai tangan kanan. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, karena makan dengan tangan kanan itu adalah sunnah. Kalau kita makan dengan minum dengan tangan kiri, syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Maka itulah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga perlu kita ajarkan Bapak-bapak hadirin yang rahimahullah terhadap anak-anak kita dari semenjak dini. Karena juga anak dari Umar bin Abi Salamah ini pernah ditegur juga oleh Rasulullah SAW. Tatkala Umar bin Abi Salamah itu makan, namanya anak-anak kadang kaya, makan, ada ngambil sini, ini belum ini, ambil lagi. Padahal ada dekatnya, bagian yang selalu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Rasulullah menahan tangan anak ini. Ya gulam, kata Rasulullah, wahai anak kecil, kul sambillah, makanlah dengan menyebut nama Allah. Kul biyamin, makanlah dengan tangan kanan. Kul mimma yali, makanlah apa yang terdekat. Ini namanya adab. Ini namanya ihsan. Salah satu yang diajarkan kepada anak-anak kita, jangan pernah istilahnya apa, namanya masih anak-anak. Rasulullah itu pernah menegur anak kecil, mengajarkan anak kecil untuk makan dengan tangan kanan. Ya gulam, kul sambillah, wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah, ucapkanlah Allah, Bismillah, ajarkan sejak kecil. Kul biyamin, makanlah dengan tangan kanan. Kul mimma yali, dan makanlah yang terdekat. Ini adab, namanya adab. Kul mimma yali, makan yang terdekat. Sama kalau kita jamuan juga begitu, adabnya begitu. Kita mungkin di depannya ada orang yang ada enak gitu, padahal yang enak itu Rasulullah. Wah, sampai harus ke sini seperti biasa. Kata Rasulullah, kul mimma yali, makannya apa yang terdekat. Itu salah satu adab di dalam makan, dan itu aturan di dalam Islam. Nah, kalau kita membantah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti yang terjadi terhadap orang yang diceritakan dalam hadis ini. Akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangannya karena tidak mau mengikuti petunjuk aturan dari Rasulullah SAW, dan itu adalah batarul haq, adalah sebuah kesombongan karena menolak kebenaran, menolak nasihat yang baik. Begitu juga pula mungkin kita merasa tokoh gitu, ustaz gitu, mungkin salah dinasihati oleh orang lain yang lebih rendah mungkin. Kalau dia tidak terima, padahal kita tahu dirinya sama, itu juga kesombongan. Wajib dengan dinasihati, menasihati lain. Ini sudah haji sebelum kita lahir, nggak boleh. Ya namanya kita pasti ada salah. Maka siapapun yang menasihati kita seharusnya kita menerima. Dia menasihati lagi, ini sudah jadi haji sebelum kita lahir. Oh, masya Allah. Hati-hati kalau menolak sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, itu bisa masuk ke dalam kesombongan. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara, muttafaqun alaih. La yadkhulullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat nanti pada hari kiamat, ila man jarra izarahu batara, seseorang yang mengulur kainnya melebihi dari mata kaki. Batara, ada kalimat itu, atau khuyarah dalam hadis yang lain. Batara ini adalah angkuh karena sombong. Dia berpakaian mengulurkan kain yang melebihi dari mata kaki karena kesombongan. Ini sangat familiar hadis ini tentang izar. Apa istilahnya? Isbah. Seseorang yang mengulur
kainnya sampai ke melebihi batas mata kaki. Walaupun ya sebagian di antara saudara kita memang ya, secara literal menyebutkan bahwa setiap yang lebih, karena dari hadis yang lain, setiap yang lebih dari mata kaki maka tempatnya di neraka. Secara literalnya hadisnya begitu. Tapi juga ada hadis yang lain menyebutkan illa khuyah, kecuali dengan sombong. Nah, bagaimana kita bisa menyegatinya? Ya, yang pertama bahwa ini adalah tuntunan. Memang kalau bisa di atas mata kaki itu lebih al-ikhtiyar, lebih hati-hati. Walaupun memang dipersyaratkan di sini kalau sombong, dia menjulurkan kainnya gitu, berjalan. Maka dalam syarat yang lain juga disebutkan tergantung maksudnya juga. Walaupun kainnya di atas mata kaki, kalau dia tetap sombong, dia di neraka juga. Iya. Ya intinya bahwa ya kalau itu intinya pada di sini adalah yaitu apapun, entah berpakaian, entah berjalan, wala tusyikil abdi ma'rufah, janganlah kamu berjalan dengan aku dengan sombong. Itu sebenarnya yang digariskan bahwa kalau kita sekarang apa pakaian kita yang kalau bisa disebut orang sombong itu ada nggak kira-kira? Kalau ada itu juga nggak boleh ya. Oke, intinya menunjukkan kalau itu ke sombongan. Sombongnya pakai mobil sekarang mah nggak aturan-aturan. Oh gitu ya. Kalau sekarang gitu ya. Iya. Intinya bahwa kalau menyikapi hadis ini yang pertama bahwa apapun yang lebih dari mata kaki kata Rasulullah kalau itu sombong maka itu adalah dilarang, itu intinya. Dan memang kalau seandainya lebih dari mata kaki bagaimana kalau dia tidak sombong? Maka pendapat ulama yang kedua ya tidak apa-apa karena dipersyaratkan di sini karena sombong. Dan hadis ini juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-kibr, dalam bab tentang sombong. Yang mau menjaga dia isbal ya bagus, tidak ada masalah, itu bagus. Ya, itu. Dan saya juga mungkin kalau ini lebih memilih ya tadi berhati-hati. Kalau bapak misal bisa di atas mata kaki, ya, silakan. Tapi juga jangan menjustifikasi. Kalau Ustaz pas gitu, Ustaz sombong, kalau pas di mata kaki langsung naik ya tidak boleh. Itu namanya menjustifikasi orang. Kita lihat Ustaz seharusnya di bawah mata kaki, sombong Ustaz neraka Ustaz. Itu yang tidak dibenarkan. Yang langsung menjustifikasi orang. Karena toh juga di atas mata kaki juga tidak ada jaminan untuk tidak sombong juga. Itu masalah. Makanya kita harus hindari bersama-sama tentang sikap perbuatan baik itu ditunjukkan dengan cara berjalan atau dengan kata-kata atau dengan tadi mungkin kalau hadis ini dengan pakaian yang menunjukkan kalau itu sombong maka berhati-hatilah. Karena ada di sini juga dinukil oleh Imam An-Nawawi tentang seseorang yang sombong. Di hadis tentang cara berpakaiannya, tentang cara gayanya. Gaya itu juga termasuk kalau itu bagian dari kesombongan juga hal yang dilarang. Dan kita lanjutkan dulu nanti mungkin akan sampai pada hadis yang saya maksud. Kemudian hadis yang berikutnya sebelum tanya jawab
Dari Abu Hurairah juga, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah." Kata Rasulullah, ada 3 kelompok golongan manusia yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak akan diajak bicara, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan, wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah, walahum adzabun alim, bahkan mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Kata Rasulullah, siapa dia? Syaikhun zani. Syaikhun zani. Syaikhun ini syekh, orang tua yang berzina. Tua masih berzina. Ini keterlaluan banget itu. Seharusnya kalau sudah tua kita tinggal taubat. Lagi sudah tua masih bercelana aja seperti itu. Masih ada nafsunya. Maka kenapa dia sampai Allah seperti nggak akan diajak bicara, nggak diajak ngomong, dicuekin sama, nggak akan disucikan, nggak akan diampuni, nggak akan dilihat oleh Allah. Siapa dia? Syaikhun zani, orang tua tapi masih berzina. Dia kalau anak sekarang kalau muda sih masih ada inilah gitu ya, masih masuk akal gitu ya. Karena mungkin nafsunya masih ini, naganya masih muda ini, udah bau tanah gitu. Masih berzina juga. Ada yang keterlaluan gitu. Hah? Kayak penyakit gitu. Ya, Syaikhun zani, wa man kadzdzab, dan pemimpin yang berdusta, presiden yang berdusta. Presiden dia mau bohong ngapain gitu? Dia kan bisa ngapain ya? Dia punya kekuasaan dia. Mau bohong kenapa harus bohong? Kalau kita mungkin pasti tagih. Pas itu Ustaz, mana utangnya? Udah ada belum berbayar? Oh, aku belum ada. Itu belum gaji. Padahal udah ada gitu. Nah, mungkin duitnya terbatas. Nah ini jadi presiden yang masih bohong juga. Adakah kayak gitu Pak? Hah? Ada nggak yang presiden yang suka bohong Pak? Hati-hati itu. Nanti tidak akan dilihat sama Allah di hari kiamat. Tidak akan disucikan dia. La yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah. Tidak akan diajak bicara. Wa malikun kadzdzab, pemimpin yang suka bohong, kadzdzab. Karena masalahnya kalau dia jadi pemimpin, dia nggak usah bohong. Orang dia punya kekuasaan, pasti orang percaya. Dia memerintah apa aja didengar. Dan kalau kita kan, kalau nggak bohong kan susah. Dia nggak ada yang percaya ya kan. Udah miskin ya, nggak punya kedudukan, jelek lagi. Ngomong nggak susah, jadi harus bohong. Tapi kalau pemimpin, dia punya kekuasaan. Maka kalau dia bohong juga, terlaluan banget. Tapi nggak ada yang coba ya, orangnya jauh ya, nggak ada di sini tuh. Masya Allah. Wa'alim mustakbir. Wa'alim ini maknanya adalah al-faqir. Al-alim ay al-faqir, yaitu orang yang miskin sombong. Miskin. Kayak kita kan, udah miskin sombong lagi. Ternyata dalam hadisnya ini berarti yang akan dimasukkan walaupun azab, tapi azab yang sangat pedih dan dicuekin, nggak disucikan dan tidak diajak ngomong, nggak enak banget. Insya Allah sama Allah. Sementara nanti yang menguasa Yauddin itu adalah Allah. Semua kita bergantung. Sementara kalau kita dibiarkan, kita diapa-apain,
dicuekin, diajak ngomong kagak, bahkan dimasukkan neraka. Wa'alim mustakbir, yaitu orang yang miskin sombong. Miskin sombong. Artinya mungkin kalau kita bilang kalau kaya miskin ya, ada yang sombong. Walaupun sombong juga tadi dosa besar ya. Sementara udah miskin sombong. Artinya ya mungkin kalau di dunia dia nggak kaya gitu ya, nggak jadi pejabat, ya minimal nanti di akhirat masuk surga. Ini dari dunia sengsara, hidupnya belangsa, di akhirat masuk neraka. Itu kan sengsara banget. Maka mudah-mudahan hadis ini menjadi iktibar bagi kita ya, untuk bisa bermuhasabah. Kan itu yang kita harapkan terbaik. Dengan kita taat ya. Kalau mungkin di dunia ini ya, kita mendapatkan ujian, tidak kaya-kaya banget gitu. Tapi mudah-mudahan nanti di akhirat kita bahagia. Kalau di dunia ini mungkin agak-agak sengsara. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa senang. Dan itu harapan kita. Ini berapa? Miskin. Di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Maka ada 3 orang itu. Syekhul zanin, yaitu orang tua yang berzina. Wa malikun kadzdzab, pemimpin yang suka bohong. Wa alimul mustakbir, dan orang fakir yang sombong. Hadisnya rawahu Muslim. Itulah Bapak hadirin dan rahimahullah tentang hadis-hadis seseorang yang sombong dan ujubnya di sini tentang bab tahrimul jibr wal berjejak yang dapat kita bahas pada waktu kali ini. Silakan mungkin karena mau isya sebentar lagi. Tafadhal kalau ada yang mau ditambahkan. Kasih silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan. Tafadhal kalau ada yang mau ditambahkan. Pas semua ini. Pas. Baik, mungkin untuk menyempurnakan, ini ada salah satu yang tadi saya sampaikan di hadis yang terakhir, bahwa kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi fi hullatin, bahwa pernah ada seseorang yang berjalan dengan pakaian dengan menyombongkan, tu'jibu nafsuhu. Jadi tadi yang terkait tentang pakaian itu, karena pakaian juga bisa membuat orang sombong. Hullatin tu'jibu nafsuhu, dia menyombongkan dirinya dengan pakaian. Rajulun ra'sahu, ya mungkin gaya sisirannya gitu. Pokok intinya tadi yang saya bilang, pakaiannya, gayanya. Kalau itu yang menunjukkan kesombongan, yakhda'u fi bisyatihi. Akhirnya apa? In khasaqallahu bihi yatajaljal fil ardh ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Hari Allah membenamkan dia di bumi sampai pada hari kiamat.
Itulah bagian-bagian dari sombong, gaya, pakaian. Kalau kita ujub membanggakan diri dengan semua itu, maka ada orang yang pernah dibenarkan oleh Allah di dalam bumi ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, muttafaqun alaih. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bapak-bapak semua kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong, dan mudah-mudahan diberikan hati yang tawadhu dan istiqomah, sehingga nanti kita di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada Allah wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Mari kita terus dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.